Jadi siapa sebenarnya yang berbohong nih, Bang? Tetapi kan campur tangannya kan sebelum Undang-Undang KPK kan? Iya, sebelum revisi Undang-Undang KPK. Iya, sebelum revisi. Setelah revisi, sebelum revisi aja begitu, bagaimana setelah revisi? Kalau nggak ada kepentingan, apa juga manggil-manggil gitu kan? Kalau pimpinan manggil itu berarti kan instruksi sebenarnya. Tapi kalau ceritanya Pak Agus ini sangat clear, itu udah intervensi. Iya, karena waktu itu dan jangan-jangan kalau itu cepat, mungkin SN udah keluar dari penjara juga kan? Oke, teman-teman, selamat datang di Tempo. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bang Saud Situmorang. Beliau ini adalah Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Bang ya. Yap. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, beberapa minggu lalu, mantan Ketua KPK periode 2015-2019, Pak Agus Raharjo, dalam suatu acara wawancara di televisi mengatakan dia pernah dimarahi oleh Presiden Jokowi ketika KPK menetapkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto, sebagai tersangka kasus korupsi EKTP. Nah, informasi ini kemudian viral kemana-mana, masuk di media sosial rame, di masyarakat juga rame, termasuk juga di kalangan anti korupsi, dan di Tempo juga kita juga cukup terhenyak mendengar kabar itu. Kenapa terhenyak? Karena sebenarnya ini bukan informasi baru sebenarnya, teman-teman. Sebelum ini rame juga pada sekitar 2019 ketika muncul kasus buku merah muncul, Tempo lewat bersama teman-teman Indonesia Leaks pernah mewawancarai beliau, dan pernah beliau juga, Pak Agus pernah menceritakan pernah dimarahin, cuman karena saat itu off the record gitu. Nah, baru sekarang lah kemudian Pak Agus menyampaikan cerita itu. Sebelumnya teman-teman, rencananya memang kami akan mempanelkan Bang Saud Situmorang ini dengan Pak Laude Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK lainnya di periode yang sama. Cuman Pak Laude lagi berhalangan sakit dan beliau menitipkan jawaban tertulis kepada Tempo gitu. Saya akan membacakan beberapa poin yang akan juga kami tulis nanti di laporan utama kami. Misalnya, untuk yang pertanyaan, benarkah Pak Laude sempat tahu bahwa Presiden Jokowi pernah memarahi Pak Agus Raharjo karena KPK menetapkan Setia Novanto? Begini jawaban beliau. Hal ini saya diketahui besoknya, artinya besoknya ya. Besok setelah Pak Agus Raharjo bertemu dengan Jokowi. Setelah Pak Agus Raharjo melaporkan kepada saya bahwa beliau dipanggil sendiri lagi pada malam dan diomelin. Itu saja yang saya ketahui. Nah, Pak Laude juga menambahkan, karena kita kemudian juga menanyakan, apakah sebenarnya sudah pernah berkomunikasi antara pimpinan KPK dengan Presiden terkait dengan kasus EKTP, kasus korupsi EKTP. Nah, Pak Laude mengatakan bahwa sebenarnya sekitar 2 minggu sebelumnya, artinya 2 minggu setelah penetapan Setia Novanto menjadi tersangka. Jadi Setia Novanto itu ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2017, teman-teman. Gitu. Jadi 2 minggu setelah ditetapkan sebagai tersangka, sebenarnya pimpinan KPK, 4 pimpinan KPK itu menghadap ke Jokowi untuk menceritakan perkembangan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Tapi tidak ada muncul masalah pada saat itu. Nah, terkait juga dengan intervensi, apakah kami juga menanyakan, apakah selain peristiwa tersebut, pernahkah Istana Negara mencoba mengintervensi KPK dalam penanganan kasus atau pencegahan korupsi di Indonesia? Secara terang-terangan, kata Pak Laude, itu tidak pernah terlihat ada dialami oleh pimpinan KPK, selain kasus yang tadi kami sebutkan, kasus EKTP. Tapi karena apa? Karena mereka tahu bahwa pimpinan KPK tidak dapat intervensi. Jadi sedikit gambaran teman-teman, peristiwa pemarahan itu terjadi ketika sebelum undang-undang revisi KPK. Sebelum revisi undang-undang KPK. Jadi setelah revisi undang-undang KPK terjadi, KPK itu berada di bawah rumpunnya eksekutif. Artinya KPK berada di bawahnya Presiden. Sebelumnya adalah KPK lembaga yang independen, tidak berada di bawah siapapun. Oke, Bang Saud, setelah apa yang tadi pemaparan di awal tadi, pengantar tadi, jadi siapa sebenarnya yang berbohong nih, Bang? Yang berbohong lah. Tapi kan untuk menentukan siapa yang berbohong itu gampang sebenarnya. Gimana, Bang? Ya, temukan aja yang 3 orang itu, terus masing-masing tempelkan di badannya lie detector. Nanti kan alat pendeteksi kebohongan. Iya, masukin yang digital dikit biar agak canggih kan. Jadi maksudnya kalau kita lihat apakah ada pertemuan itu,
saya percaya pertemuan itu ada, pasti ada. Karena memang kan bukan bisa saja, Anda bisa bayangkan kalau tiba-tiba ada kepala negara manggil saya pribadi gitu. Tapi saya menjadi lebih bernilai quote and quote dipertanyakan kenapa saya nggak lapor kepada pimpinan yang lain, tapi kenapa langsung ke sana. Tapi bisa jadi waktu ditelepon, oke ke sini ya, tapi jangan beritahu yang lain, bisa juga kan. Tapi kan pada bagian lain kita kan harus pakai imajinasi kita, Kong. Kalau seseorang high profile person di Republik ini manggil saya apa ya? Tentu kan saya berpikir ada apa? Saya sedang apa? Ada sesuatu gitu. pasti. Ada sesuatu gitu. Jadi nggak sesederhana. Karena manggil itu. presiden, karena bukan Iya. yang lain memanggil ya. Gitu. Iya, artinya tidak sesederhana kalau kemudian dengan gampangnya kemudian pergi ke sana gitu. Jadi sebaiknya memang waktu itu ya dilaporkan sehingga kemudian kolektif kolegialnya jalan. Tapi karena itu sudah terjadi, persoalannya tidak diakui oleh dua pihak dari 3 orang. Dua pihak dari 3 orang. Ya kan jadi dua pihak kan nggak ngakui Iya, kan. iya. Pak Agus bilang ngakui kan dari 3 itu. Kita belum bicara juga security di situ atau saksi-saksi lain. Banyak saksi lain sebenarnya. Termasuk juga Ajudannya. ajudan Pak Agus dan seterusnya. Mungkin juga dia bilang nggak ingat, udah pastilah nggak ingat. Tetapi kalau dia ajudannya sedikit smart pasti udah ingat bahwa nggak pernah dalam sejarah kok pergi sendirian ke istana. Seharusnya kan itu Langsung aware, pasti itu peristiwa yang harusnya dia ingat. Iya, nggak mungkin lupa pasti itu mungkin gitu. lupa, ya. Jadi easy lah untuk kemudian kita melay detektor juga mereka gitu ya. Iya. Nah, persoalannya kembali lagi kan ini kan pidana. Iya. Iya dong. Kita Obstruction of justice. yes, menghalangi penyidikan. Jadi sudah terjadi kan. Sudah terjadi, itu pultoid terjadi. Itu sah terjadi sama dengan ketika kita kemudian menuntut Fredrik Yunandi kan. Yang kasus Bapau itu ya. Iya kan itu kan Fredrik. Pengacaranya Setia Novanto ya. Iya, Fredrik gentle, walaupun dia nggak mengakui dan seterusnya, tapi dia sudah melaksanakan hukumannya. Kemudian dia sekarang happy juga, jadi orang bebas. Oh, gitu. bebas ya, sudah bebas. Nah, Ya. dia artinya secara hukum ya kita menghargai dia. Iya. Di mata saya dia lebih gentle dari dia mengakui bersalah. mengakui bersalah gitu. Artinya dia menerima hukuman itu. Makanya di dalam satu stasiun TV kan saya bilang, di mata saya Anda itu lebih mulia daripada orang-orang di luar sana yang belum bisa saya penjarakan sebenarnya. Dia ketawa sama saya. Iya loh, dia kan iya dong, Dia terpaksa atau tidak, tapi yang pasti dia coba berbohong ya dan menghalang-halangi, tapi dia akhirnya mengaku bersalah dan akhirnya dia siap di penjara dan akhirnya bebas. Sudah dia jalani. Sudah dia tebus gitu kesalahannya. Iya. Gitu. Terus saya bilang juga ini di media kok, saya terbuka itu. Terus selesai offline juga saya bilang nanti saya akan menyampaikan hal yang sama kepada Setia Novanto. Kasih tahu sama dia sebenarnya. Iya kan dia udah menjalani kan. Itu di mata hukum dia hukum kan nggak boleh dengan dendam. Dia udah menjalaninya. Persoalannya kalau kita kembali ke cerita ini mau didiamin nggak sih gitu? Kalau saya bilang nggak boleh didiamin. Artinya negara di dalam sejarah-sejarah bangsa di dunia juga kan menunjukkan ada case-case yang seperti ini. Oleh sebab itu kalau kita mau membangun bangsa Indonesia yang bebas korupsi, which is hari ini angka indeks persepsi korupsinya 34, nah, itu kan menyedihkan sebenarnya. Dan jatuh ya dari 40 di era Pak Agus 40 ya? Iya, kita meninggalkan KPK itu kan 40 kan? Turun sekarang 34 ya? Turun ke 37, naik 38, terus anjlok malah ke 34. Jadi maksudnya kalau memang kita mau mengatakan bahwa negeri ini harus berubah dalam pengertian bahwa kita harus membereskan korupsi yang carut marut ini, ya kita nggak boleh mendiamkan ini, karena kita boleh aja mengatakan bahwa ini dimulai dari awalnya oleh perubahan undang-undang KPK itu boleh jadi, tetapi kan campur tangannya kan sebelum undang-undang KPK. Kan? Iya, sebelum revisi undang-undang KPK. Iya, sebelum revisi. Sebelum revisi aja begitu, bagaimana setelah revisi? Iya, gitu Mas. Nah, kalau kita tilik lagi di periodisasi itu Pak, periode 2015-2019, itu artinya kan periode pertamanya Presiden Jokowi ya. Nah, selain apa yang diungkapkan Pak Agus kemarin, bahwa dia untuk kasus Setia Novanto, ada nggak selama 2015-2019 itu Presiden Jokowi pernah mengintervensi kasus yang ada di KPK? Sejauh yang saya pahami enggak ya, tapi kalau soal memanggil itu, sebagaimana juga yang diakui oleh Laude yang mereka pernah berempat ke sana ya. Tadi kan saya nggak ada di sana gitu. Saya juga mungkin bisa jadi lagi di luar kota atau apa. Itu tidak pernah. Tetapi kita kan pakai sense kita ya. Ketika kemudian kita dipanggil itu kan kita lagi ngerjain apa nih? Gitu. Nggak mungkin juga kalau umpamanya. Kasusnya Bupati itu nggak mungkin ya, karena kecil ya, terlalu kecil ya. Ya, tapi saya nggak ingat case-nya. Tapi kan ada beberapa kali pertemuan kita 5-5 dipanggil kan.
Tapi sense kita waktu itu pastilah mengatakan ada apa gitu, tanpa menyebutkan case-nya kan. Jadi maksudnya kalau nggak ada kepentingan apa juga manggil-manggil gitu kan. Kalau pimpinan manggil itu berarti kan instruksi sebenarnya. Ya, nggak koordinasinya sama penegak hukum yang lain gitu. Jadi common sense kita bisa saja kita anggap bahwa panggil-memanggil di luar case ini juga mencoba influencing, tapi doesn't really work at all gitu. Jadi nggak ngaruh kali gitu maksudnya. Iya. Nah, Bang, berkaitan dengan intervensi tadi yang kita cerita di awal bahwa benarkah yang dilakukan Presiden Jokowi itu adalah bentuk intervensi terhadap KPK, Bang? Iya, karena kalau menurut saya itu pultoid ya, peristiwanya sudah terjadi ya. Karena memanggil dan meminta orang menghentikan. Kalau itu kita anggap ada peristiwa itu. Walaupun di bagian depan kita udah katakan kalau kita mau masuk ke proses katakanlah sebelum masuk ke penyelidikan gitu ya, case ini ya, kita mendalamin dulu, collection information dulu, sumber-sumber terbuka, sumber tertutup, sumber apapun, untuk kemudian kita memastikan bahwa ada peristiwa pidana itu kan, untuk masuk ke proses itu tentu kita akan mengatakan bahwa kita ngumpulin informasi dulu. Nah kalau ditanya kemudian di masa lalu kita mengatakan bahwa ada komunikasi, itu kan pola komunikasi dalam pengertian karena ini KPK-nya Indonesia. Ya kan wajar-wajar kita paham KPK kalau Indonesia. Ya kan KPK Indonesia kan berarti presidennya sarkas nih Bang ya. Sarkas dia. Iya kan KPK Indonesia dan presiden Indonesia gitu kan. Tapi kemudian di situ hanya komunikasi yang bahasa langit gitu ya, nggak bisa dipahami, yang bersangkutan juga memahami, nggak sehingga kemudian pertemuan itu pertemuannya selesai begitu aja gitu ya. Artinya kita nggak bisa mengatakan bahwa ada sebuah proses intervensi. Tapi kalau ceritanya Pak Agus ini sangat clear, itu udah intervensi. Iya, karena waktu itu nggak mungkin juga kalau mereka nggak baca media. Nggak mungkin ya? Iya dong, nggak mungkin juga dia nggak baca media. Kan waktu itu kan Pak Agus bilang 3 minggu setelah kejadian. 3 minggu setelah kejadian. Iya kan, teman-teman di sana kan nungguin betul. Dan waktu itu modelnya... Iya, karena kasus KTP itu kan perhatian banget ya. Iya, dan nggak pernah kita diam-diam gitu. Selalu prosesnya diumumkan resmi kan. Betul. Ya, jadi di eranya Pak Agus dan Pak Bang Saud. Yes. Iya, jadi nggak ada alasan juga kalau dia tidak tahu. Iya. Tapi kemudian karena dibilang oleh Pak Agus nggak paham sprindik, ya itu mungkin dia nggak paham. Sprindik itu kalau udah tertentu nggak boleh ada SP3 gitu. Iya, saat itu. Iya, saat itu. Jadi sekali lagi kalau ditanya bagaimana sebenarnya potensi campur tangan itu bisa terjadi di masa lalu dengan undang-undang yang begitu aja masih ada potensinya. Nah, gitu. Bagaimana dengan undang-undang yang sekarang, Bang? Ya, saya pikir artinya yang dulu saja, yang independen sudah jelas KPK sudah independen. Yang sekarang KPK itu berada di rumpun eksekutif pasca revisi undang-undang KPK, itu mungkin akan lebih parah ya. Iya, apalagi kita tahu dengan pimpinan yang begitu kan. Yang begitu. Iya kan kita tahu pimpinannya sekarang lagi mengalami persoalan dan itu bukan satu persoalan. At least ada 6 persoalan yang sudah berhadapan dengan Komisi Etik. Jadi saya membayangkan kalau kita kembali katakanlah ke case-nya e-formula ya, yang sampai beberapa kali expose gitu kan. Yang saya tanya mau ditersangkakan pasal berapa sih ini sebenarnya nih? Ya, gubernur ini kan gitu kan. Itu jadi buat saya itu makin mempertegas bahwa disitulah bencana 26 poin kelemahan yang kita analisis waktu itu. Ketika undang-undang KPK mau dibuat itu kan kita paling nggak ada 26 atau lebih lah kemungkinan yang terjadi, dan itu terjadi saat ini gitu. Jadi menarik kalau dibandingkan yang dulu independen aja bisa seperti itu, apalagi sekarang. Dan saya nggak bisa membayangkan sekarang itu kalau 5 pimpinan ya, which is kalau hari ini berarti cuma 4 gitu. Yang 2 kemana, yang 2 kemana. Kalau yang dulu kan 3 kemana, 2 kemana. Gitu. Kan IKTP itu kan 32 kan? Ya? 32. Ya orang publik tahu lah. Nah, boleh sedikit cerita. Saat itu nuansa di dalam pimpinan, tanpa harus membocorkan detailnya. Detail itu maksudnya detail perkaranya gitu. Nuansanya apakah pertentangannya ada ya? Kuat ya memang penetapan kan? Kita hanya melihatnya kan dari cara dia respon waktu expose. Pimpinan lain maksudnya? Iya, waktu respon itu kan cari lagi, dalamin lagi, kembangkan lagi. Yang itu ini sinyal-sinyal itu ya? Iya, itu kan sebagai orang yang pernah jadi diplomat kan, orang berubah duduk aja kita udah bisa paham. Jangan dia masih menggunakan kalimat gitu. Duduk, wajah, muka itu kita udah tahu bahwa ini dia oppose terhadap decision. Ya angka 32 itu ya
saya pikir at the end kan memang dia harus voting kan. Jadi saya katakan kondisi waktu itu 32 itu adalah sesuatu yang sebenarnya berjalan panjang sebenarnya itu beberapa kali ya. Kemudian kan biasanya juga pimpinan itu kan ketika penyidik mau menyampaikan itu kan ini kan nggak ujuk-ujuk pertemuan ekspos itu. Penyidik penyelidik kan mau menyampaikan dulu, Pak ini sudah ini kita minta ekspos. Nah, nanti kan itu sudah ketahuan dalamin dulu. Kurang yang ini, tapi yang 3 yang langsung lanjut kan gitu kan. Dari situ udah kelihatan sebenarnya. Ya gitu. Apa yang akhirnya membuat KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka? Ini keren nih, penyidik nih. Kalau menurut saya memang kekuatan di buktinya ya. Jadi kan mens rea dan peranan orang per orang kan yang kita tuntut waktu itu jelas. Kalau kita lihat pertemuan itu kan bagaimana peranan yang bersangkutan dominan ya. Mulai dari pertemuan di hotel, menunjuk dan seterusnya. Jadi kita masuk pada posisi yang memang kalau bahasanya penyidik itu mens rea dan actus reusnya, niat jahat dan keinginan bukti-bukti niat jahat itu sudah cukup. Ya memang kan enaknya di KPK tuh. Saya bilang enak karena gini. Umumnya tuh semua penyelidik, penyidik dan penuntut itu duduk di meja yang sama. Jadi ketika kita mau bahas sesuatu tuh jaksa kan udah ada di situ, Mas. Langsung ada jaksa, langsung ada penyidik, jadi satu pikiran, satu pengetahuan ya. Yang ini itu teori-teori keluar di situ semua. Di jaksa juga pakai teorinya. Lanjut, Pak. Jadi dengan adanya teori ini pasal ini pertimbangannya. Termasuk pertimbangan-pertimbangan yang memungkinkan yang mewarnai kasus itu. Jadi buat kita pimpinan itu sebenarnya diberikan sebuah sungguhan yang kita hanya memakai hati nurani kita bahwa ini memang betul kekuatan buktinya cukup tinggi. Jadi pertanyaannya bukan kok berani sebenarnya. Kalau saya bilang ini kok lama gitu. Kok lama ya? Harusnya lebih cepat. Lebih cepat, bisa karena lebih cepat. cepat. Ada dinamika di dalam. Kan ada peradilan segala macam gitu. Seharusnya bisa lebih cepat. Dan jangan-jangan kalau itu cepat, mungkin SN udah keluar dari penjara juga kan. Kan saya masih di dalam sekarang. Masih di dalam itu. Ya. Nah, kan kami di Tempo sering misalnya saat ini ya di era sekarang, KPK era sekarang menemukan misalnya dalam satu kasus itu dilokalisir gitu Pak. Hanya si ini aja yang akan jadi tersangka. Padahal sementara di pihak lain ada sebenarnya jejak-jejak tokoh-tokoh lain yang juga mungkin menerima suap lah, masuk segala macam. Nah, ketika di eranya Pak Saud dan Pak Agus dan teman-teman, itu ada yang begitu nggak? Kita melokalisir ke sini aja deh. Gitu. Kalau itu sinyal itu ada di kita sebenarnya, rasa itu ada di kita. Makanya kita biasanya. Di pimpinan nih maksudnya? Iya, saya terlebih gitu ya. Sekarang suka ngejar biasanya. Ini kemana? Pak Saud sabar, ini strategi, ini teknik, ini kekurangan orang dan seterusnya. Tapi basically sebenarnya di kekuatan buktinya sebenarnya. Bukti ya, bukan pada niat untuk menghalangi ya. Enggak. Ya. Itu yang pasti seperti itu. Ya. Tapi lagi-lagi saya mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada orang-orang lain. Ya, dia udah punya favoritism bahwa ini harus berhenti. Nah, itu tercermin suara-suara itu 31, 41, 32 itu kan sebenarnya kan kok gimana ya? Padahal itu kan dia latar belakangnya hukum gitu. Saud ini latar belakangnya fisika malah gitu. Iya kan? Iya. Tapi kan kalau fakta itu kan fakta. Betul. Tapi Pak Saud standing point-nya saat itu gimana? Maju terus atau coba cari dulu faktanya gitu? Saya lebih cenderung kalau agak lambat malah saya gambar sendiri kan. Iya. Saya peta sendiri. Semua surat yang masuk, transaksi yang masuk. Penyidik supaya tetap tancap gas. Iya, gitu. Ketika ini kita panggil, coba kamu bergerak dari sini, malah kita memberi petunjuk ketika itu. Dan artinya itu harusnya Presiden Jokowi manggil Pak Saud nih harusnya. Oh iya sebenarnya. Harusnya ya gitu ya. Bukan Pak Agus ya. Tapi dia tahu ini nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Agak beda sendiri. Ya, ini nggak bisa diatur. Susah kawan ini. Ya. Pak, contoh kita kan juga nanti di laporan utama kita kan menuliskan soal inilah contoh bagaimana KPK itu berada di rumpun eksekutif. Mungkin kita bisa belajar dari lembaga anti korupsi penegakan mirip seperti KPK di luar negeri. Mungkin Bang Saud bisa memberikan contoh bagaimana sih seharusnya lembaga anti korupsi itu seperti yang di luar negeri gitu. Ya, saya mohon maaf sekali lagi saya hanya bisa mengamati satu negara yang saya dalami betul karena saya 3,5 tahun hidup di sana. Itu Singapura ya. Ya, LKY, Lee Kuan Yew itu kan benar-benar bagaimana mereka negara yang sangat carut-marut pada tahun 40-an ketika lepas dari negara tetangga, kemudian dia
bisa mengembangkan negaranya. Kan dia selalu modelnya itu dia bilang Singapura itu dibangun tuh dengan 3 kata. Yang disebutnya sebagai meritokrasi, pragmatisme, dia pragmatisme juga kadang-kadang. Karena kapitalis ya. Yes, gitu ya. teori semua dibawa sama dia, Iya, pragmatisme. Tapi satu lagi yang hebatnya adalah yang disebutnya honesty. Kejujuran. Jadi nggak ada masalah ketika anaknya Lee Hsien Yang jadi Perdana Menteri sekarang, orang juga karena dia pakai yang 3 ini. Nggak, gitu. bukan dinasti ya, bukan politik dinasti ya. Karena Gitu. begitu juga anak yang satu lagi, Lee Hsien Loong kan yang Perdana Menteri sekarang. Satu lagi Lee Hsien Yang, itu kan jadi direkturnya Singtel di sana gitu. Nggak ada masalah karena 3 ini dia pegang gitu. Jadi maksud saya pemberantasan korupsi itu dipegang dengan hati, pikiran, dan 3 hal ini di pemimpinnya. Pemimpinnya. Yes, leader. Makanya orang kan saya khawatir ini nanti Januari akan keluar indeks persepsi korupsi. Oh iya, dengan ini kan orang terpreming nih sekarang. Lagi, ya? Karena basically kan yang ditanya itu para pebisnis semua. Mereka merasa sulit nggak bisnis seperti sekarang. Ada favoritism nggak dari pihak. Jadi kita lihat karena ini framing bisa aja mempengaruhi indeks persepsi korupsi kita ke depan akan turun lagi gitu. Kalau Bang Saud sendiri melihat KPK yang sekarang seperti apa sih Bang? Apakah ini dalam hati misalnya, aduh ini lembaga yang pernah saya pernah bekerja di sana, mengabdi di sana, kok begini atau bagaimana Bang? Iya, memang kan yang dihajar itu kan nilai itu kan. Nilai ya? Nilai yang dihajar itu kan di KPK itu begitu kita masuk, di induksi ada 9 nilai kan. Saya kemarin baru kembali dari... Bahkan pimpinan baru masuk saat itu dijali dengan 9 nilai itu, memang sudah ada gitu ya? Iya, baik oleh pimpinan maupun oleh staf yang sedang berjalan. Ya. Jadi jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, disiplin. Iya, jujur, peduli, mandiri, disiplin, sederhana, adil kan gitu ya. 9 nilai itu kan itu salah satu dasar yang saya salah ngomong di TV dulu ya. Nah, itu jadikan dasar juga gitu. Berarti saya nggak disiplin gitu kan. Ya, jadi artinya nilai itu yang dihajar sebenarnya. Nilai itu nggak pernah dibahas lagi. Makanya kalau kita tanya, apakah KPK sekarang udah jujur? Masih jujur? Apa peduli? Terus kemudian disiplin? Terus kemudian berani? Terus tanggung jawab, sederhana? Ya nggak sederhana, orang pakai helikopter kok. Ya kan? Yang di Palembang. Ya kan gitu kan. Jadi nilai itu yang dihajar gitu loh. Jadi itu rusak. Jadi sebenarnya persoalan kita sekarang bagaimana mengembalikan yang kita sebut sebagai jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, sederhana, adil itu untuk kembali ke KPK. Selama itu belum dikembalikan nilai itu, karena nilai itu hasil diskusi berapa lama loh? Atau diskusi sejak dia berdiri mungkin, elaborasi para pimpinan dulu Ya, sebelumnya. jadi artinya selama itu belum dikembalikan, mau undangnya bagaimanapun dia nggak akan bisa kembali ke seperti yang semula. Karena value ketika Anda pegang nilai, Anda mau dihajar oleh siapapun, Anda pegang nilai itu kan. Sama dengan Pak Agus kan sebenarnya walaupun itu minta tolongnya udah terlambat, tapi dia kan jujur kan, dia ngomong kepada pimpinan yang lain. Nah, ada nilai itu kan. Iya gitu. Meskipun ya keesokan harinya ya. Iya, walaupun saya mungkin beberapa bulan kemudian. Cuman dia bilang, Saud nih nanti kalau gua kasih tahu dia marah-marah. Tapi kalau dibilang kompak ya pimpinan saat itu ya. Oh iya, walaupun dalam keadaan tertentu votingnya 3-2 ya. Itu dalam kasus pekerjaan. Ya, gitu. Dalam semangat pemberantasan korupsi kan, pimpinan KPK saat itu beramai-ramai siap menyerahkan mandat. Sebenarnya iya. Ya, siapa saja saat itu Pak? Tolong ya 3 waktu itu waktu mau ke bawah menyerahkan mandat itu saya, Agus dan Laude kan. Nah, pada saat mau turun itulah Agus bilang ke saya, Pak Saud, saya sebenarnya pernah dimarahin. Iya kan? Ya apa? Hentikan gitu. Tapi karena kita lagi di bawah mau nyerahin mandat, saya nggak mikir. Oh ya, dikejar pertanyaan. Iya, toh udah di penjara juga, sudah vonis dan sudah ini. Jadi saya nggak lebih sampai kemudian kemarin muncul cerita di TV itu lagi, di TV swasta itu. Jadi, oh iya ini dia pernah ngomong gitu loh. Oke Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup acaranya teman-teman. Masihkah ada harapan untuk KPK? Saya pikir agak sulit ya. Agak sulit sebelum kita mau nanti mengembalikan undang-undangnya. Kuncinya ada di undang-undangnya. Ya undang-undangnya sangat independen aja masih ada cawe-cawe kan. Apalagi malah lebih kental ya. Iya, apalagi kalau undang-undangnya masih sekarang they part of the government gitu. Jadi mereka bagian dari pemerintah. Agak sulit kita mengatakan. Saya malah udah ditanya kalau sekarang mereka 4 di sana itu, ini kalau mereka mau voting berapa ini skornya? Selalu seri mungkin ya. Iya, siapa dipengaruhi? Saya sedang membayangkan siapa dipengaruhi siapa nih. Siapa dipengaruhi siapa? Pasti Pak, pasti itu. Apakah itu di eksekutifnya dari luar atau mungkin badan penegak hukum lain dari luar, itu akan menimbulkan pertanyaan kita tentang kemungkinan itu terjadi. Ya.
Baik, terima kasih Bang Saud atas kesempatannya. Luar biasa sekali, banyak sekali informasi-informasi orang dalam dari yang cerita periode 2015 dan 2019 pimpinan KPK. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatan. Terima kasih sekali lagi Bang Saud. Ya, Mudah-mudahan kita sama-sama. berjumpa lagi. Mudah-mudahan berguna. Silakan nanti teman-teman menikmati hasil wawancara ini di majalah digital Tempo. Nah, juga nanti apa hasil wawancara kami dengan Bang Saud, dengan Pak Laude, dengan Pak Agus, serta dengan sumber-sumber lainnya ada di laporan utama Tempo. Bisa dibaca di versi yang digital. Baik, sekali lagi terima kasih. Bang Saud. Yuk, Sukses sama-sama. selalu. Terima kasih. Ya, sama-sama.